Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat ketemu lagi ya hari ini kuliah ke 10 ya, 11. Kuliah ke berapa? 10, 11 ya, 11, 11 ya. 11 atau Ya, 10. Pak. Ya. Oke, sebelum dimulai kuliah, saya akan buka dulu itu ya. Dulu, tunggu buka videonya ya, on cam, on cam, ya. Halo, Sudah oke, Pak. tolong di on cam kan ya. Dan Dilian ada, dan Dilian. Muhammad Syariza, Hadir, Pak. ini mengatur. Hadir, Pak. Kamu nggak bimbing masa lagi, nggak ada mengatur. Saya nggak ngambil skripsi, Pak. Kamu siapa itu? Di Aldo, oh, Pak. itu. Yang Apa? skripsi sama Bapak. Antonius Aldo, Yasmin, Pak. Yasmin, Yasmin dah. Saya Pak Hadir. Mana wajah mana nih, Pius, Antonius, Hadris Aldo nih, mana? Ada nggak? Di mana nih? Fadia, Russell, Hadir Pak. Familia, Hadir, Pak. Kolastik, Hadir Pak. Dani, Hadir, Pak. Kapito, Mayang, Cakra, Hadir, Pak. Saharani, Muhammad Fitra, Saya, Pak.
Oke, foto dulu ya yang hadir pagi ini siapa nanti bukti saya. Oke, Alvero. Yes. Ini siapa lagi belum buka nih? Fitra. Kamu nggak ada lampu di kamarmu? Keluar, eh, Fitra, Pak. jangan gitu kamu kota orang nggak mau jawab aja tuh. Lampu di nggak nyalain. Takut ada siapa kamu? Takut sama hantu. Nyalain lampunya, Fitra. Tuh kelihatan wajahmu tuh. Lu lagi belum nih? Oh iya, saya hitung ya satu, dua, tiga. Bentar. Oke, hari ini kita kuliah ke-11 ya. Ini topik ini untuk sampai pertemuan ke-12 ya. Saya bisa baca di buku apa? Di buku UJK itu 16, 17, 18 ini. Kita bahas mengenai perusahaan pembiayaan sekunder perumahan. Jadi pembiayaan sekunder itu kalau pembiayaan primer berarti perusahaan langsung kayak debitur kan, langsung jadi debitur. Jadi kalau seperti BTN membiayai KPR, jadi BTN itu pembiayaan primer perumahan. Tapi nggak disebut pembiayaan primer, dia langsung. Ini pembiayaan sekunder. Pembiayaan sekunder itu dia membiayai bank-bank atau lembaga keuangan yang memberikan kredit perumahan KPR kepada masyarakat. Jadi perusahaan ini nggak langsung terlibat ke masyarakat. Jadi misalnya eh, saya pengen KPR, pengen beli rumah kredit, sekarang bisa di perusahaan ini, jadi melalui perusahaan apa ya perbankan itu lembaga pembiayaan kredit ya, yang ada pembiayaan itu nggak ada kayak bank itu. Jadi mungkin di masyarakat nggak tahu nih perusahaan pembiayaan sekunder perumahan ini. Kenapa nggak tahu? Karena dia nggak berhubungan dengan masyarakat kan. Dia langsung kepada lembaga-lembaga keuangan yang memberikan kredit perumahan kepada masyarakat. Ya. Nilai sejarahnya, jadi nanti kita bahas ada 3 hal topik. Ya. Pertama sejarah dan teori perumahan pembiayaan sekunder perumahan.
perusahaan pembiayaan sekunder perumahan. Dan yang kedua itu perusahaan pembiayaan sekunder perumahan. Apa sih? Mengenalkan tentang pembiayaan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan. Jadi agak asing di telinga saudara mungkin karena ini agak populer ini. Dan itu sekarang tuh perusahaan yang terkait dengan pembiayaan sekunder perumahan itu baru satu yang didirikan pemerintah BUMN. Dan juga masyarakat nggak tahu juga. Jadi kalau mahasiswa satu baru lulus ya, dia nggak tahu nih ada perusahaan ini. Perusahaan BUMN bergerak di bidang pembiayaan sekunder perumahan. Yang ketiga itulah membahas mengenai produk dan jasa serta peraturan dan pengawasan dari pembiayaan sekunder perumahan. Jadi setelah saudara mempelajari ini, saudara tahu itu apa perusahaan ini dan kalau siapa tahu sudah bisa bekerja di sini. Ya. Yang jelas itu yang bekerja di situ orang tertentu aja, gitu. Karena nggak pernah dipublish. Gitu. Kelompok tertentu yang masuk ke perusahaan ini. Karena nggak dikenal juga kan. Yang pertama, kita lihat bagaimana sejarah dan teori perusahaan dan teorinya perusahaan pembiayaan sekunder perumahan ini. Nah, sebenarnya sejak tahun 83 ya, sudah ada proses diskusi tentang rencana pendirian lembaga ini di antara para pemangku kepentingan industri pembiayaan. Karena industri pembiayaan itu punya kepentingan juga dengan ada perusahaan ini. Karena bisa melancarkan sumber dana mereka dalam membiayai KPR itu. Kemudian dilanjutkan dengan studi kelayakan. Ya. Dipelopori oleh pemerintah melalui Departemen Keuangan ya, di antara tahun 93 sampai 2005. Ini lama juga itu. Berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun. Mereka melakukan kajian ya, bagaimana pendirian lembaga pembiayaan sekunder perumahan. Jadi lembaga pembiayaan sekunder perumahan ini sama dengan membantu bank dalam memberikan KPR kepada rakyat, kepada masyarakat. Jadi asal mulanya perusahaan pembiayaan sekunder ini muncul sebagai solusi atas keterbatasan pembiayaan perumahan di banyak negara. Ya. Keterbatasan pembiayaan perumahan itu dilakukan oleh lembaga-lembaga pembiayaan yang membiayai langsung terkait dengan kredit perumahan kan, KPR. Ya. Tujuannya apa? Untuk menciptakan pasar pembiayaan perumahan yang stabil. Ya. Jadi pembiayaan perumahan yang stabil itu artinya tidak ada halangan bagi mereka untuk melakukan pembiayaan KPR kepada masyarakat. Karena sumber dananya sudah ada yang menampung, sudah ada sumber dana mereka itu di lembaga lain. Dalam ini dipegang oleh pemerintah. Jadi pasar mereka itu pasar keuangan dan sektor properti. Properti, jadi seperti misalnya kalau Bank Kopin memberikan pembiayaan properti ya, nanti dia butuh dana kan Bank Kopin. Karena kalau dana masyarakat dipakainya itu agak riskan, nggak cukup itu pun riskan. Karena masyarakat itu kan tabungan itu kan diambil suatu waktu kan. KPR itu mengendap cukup lama, bisa 20 tahun, 30 tahun ya. Dengan sumber dananya dari tabungan yang jangka waktunya
Ya bisa sehari 2 hari, bisa 3 hari, bisa seminggu. Nah kalau semuanya bersumber dari dana pihak ketiga itu, maka perbankan itu agak riskan kan memberikan KPR. Apalagi KPR itu per unitnya kan kecil itu jumlahnya. Nah, repot juga bagi perbankan KPR. Biasanya perbankan ngasih KPR langsung ke pengembang kan. Pengembang. Nanti pengembang langsung memberikan fasilitas penyuluhan kredit perumahan kepada masyarakat. Jadi setelah melalui rangkaian studi yang dilakukan sejak tahun 93 sampai 2005 ya, dari 93 sampai 2005 ya, 11 tahun ya, oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh pemerintah sama konsultan ya, konsultan. Maka tahun 98 keluar keputusan Menteri Keuangan nomor 132. Jadi dulu kan lembaga pembiayaan kan di bawah lembaga pembiayaan di luar apa bank ya, non bank lah. Itu kan di bawah Kementerian Keuangan. Ya. Pengawasan peraturannya mereka buat. Sekarang sudah OJK semua kan. Ya, OJK nggak ada dulu. Kalau untuk yang pengawasan peraturan pengawasan perbankan itu Bank Indonesia. Tapi kalau lembaga keuangan pembiayaan yang non bank itu Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab. Nah ini tahun 98 keluar keputusan Menteri Keuangan yang membuka peluang berdirinya lembaga pembiayaan sekunder perumahan. Ya. Nah, sejak dibuka 98 ini nggak ada perusahaan berdiri ya. Sampai itu 2005 nggak ada itu. Ya. Jadi pada bingung ini fungsinya apa gitu ya. Apa aja sumber pendapatannya, sumber pendananya dari mana gitu. Ya. Kemudian juga lembaga pembiayaan itu tidak butuh dana mungkin karena kebutuhan KPR kan tidak sebesar sekarang. Dari tahun 2005 butuh sekali KPR. Ya. Apalagi angkatan muda sekarang ya, itu cukup banyak di Indonesia. Ya. Mereka butuh rumah kan, butuh rumah. Ya. Jadi sehingga pemerintah berusaha keras dari terbitkan peraturan 98 itu, berusaha keras supaya ada lembaga pembiayaan ini, ya. Sehingga tetap di apa, tetap dilakukan kerja tetap dilaksanakan ya, dalam mempersiapkan pendirian lembaga ini. Nah, baru tahun 2005, akhir tahun 2005, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tentang penyertaan modal kerja negara Republik Indonesia serta peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang pembiayaan sekunder ya, perumahan. Maka pada saat itu didirikanlah PT Serana Multigria Financial Persero. Ini BUMN, singkat dengan SMF. SMF ya. Saya nggak tahu di mana alamatnya. Itu saya lihat di internet. Ini coba lihat internet. Kita buka profilnya di internet. Ini PT Persero ya. Ini.
Ini malah di itu, di itu. Ya. Ini di IG ya. Instagram, Instagram. LinkedIn, izin ke negara 24 ya. Ini betul beritanya tentang PT Serana Multigria Peninsula Persero. Ya, ini ya. Heh, Ini Serana Multigria Peninsula. Yang dirikan kantor pusatnya ada di Jakarta Selatan, Jalan Panglima Polim, nomor 1 Melawai, Kebayoran Baru ya. Coba pernah ke sini yang jalan ini ya. Panglima Polim ya. Melawai, Melawai tempat jalan layang apa? Eh, Transjakarta itu. Usaha pembiayaan sekunder perumahan. Pemegang sahamnya 100% milik pemerintah. Pemerintah. Jadi nggak ada yang itu. Usaha pengurus ini, pengurus sekarang ini adalah pengurus utama Heri Purnomo, Komisaris Mariatul Aini, Vice Independen Agus Wijanto, ya. Direksi Raharjo, Direktur Sutomo, Yunani Risma. Ya. Ini tentang itu. Ya. Itu aja. Sekali-sekali tentang informasi ini. Situs nggak ada nih, situs di sini. Ini situs ini. Di Facebook, di YouTube juga. Ya. Ini. Terus juga ada SMF ya. SMF. Ya. Ini profil perseroan ya. Perseroan. Ini. Jadi salah satu apa latar belakangnya terkait dengan problem perumahan oleh masyarakat ya. Jadi bagi perbankan yang membiayai perumahan itu hanya tersedia payment dari KPR sehingga menemukan maturity mismatch ya. Karena KPR karena dana p ketiga itu jangkanya pendek ya, sedangkan KPR itu jangka panjang. Jadi eh, perbankan itu nggak akan sanggup ya membiayai perumahan dengan dana p ketiga. Ya. Bisa mismatch ini keras itu kalau ketahuan yang nggak ada duit ya. Ini ya tentang ini ya. Di 93 sampai 2005. Jadi pembiayaan pendidikan ini dibiayai oleh USAID ya. Ya, melalui Municipal Financial Project ya. Ini ada sejarah nih, sejarah tentang perusahaan ini ya. Hmm. Hmm. Dan kita kembali ke PowerPoint tadi.
Jadi ini didirikan atas inisiatif pemerintah, bukan swasta ya. Kalau swasta pasti kita sanggup dengan berisiko juga kan. Nah kalau di Amerika lembaga sejenis ini itu namanya Fannie Mae dan Freddie Max ya. Setelah beroperasi tahun 1930 ya, udah lama itu. Itu mengatasi krisis likuiditas pembiayaan perumahan. Jadi karena bank-bank itu kalau dia semua anak pihak ketiga pembiayaan KPR bisa krisis likuiditas ya. Karena pada saat dana pihak ketiga ditarik oleh masyarakat, dia nggak punya uang gitu. Karena uangnya tertanam semua di KPR dan jangka waktu yang panjang, bisa 15 sampai 20 tahun. Sekarang malah di di pemerintah malah kan sesuai 30 tahun ya. Tadi kan hanya 10 sampai 15 tahun. Jadi panjang lagi. Jadi makin panjang jangka waktu KPR itu, peranan dari lembaga pembiayaan sekunder ini sangat penting karena dia bisa meminjamkan kepada lembaga pembiayaan yang dengan primer dari apa perumahan itu. Nah, bagaimana sejarah perusahaan pembiayaan sekunder perumahan ini? Tahun 2008 diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2005 tentang pembiayaan sekunder perumahan. Jadi melalui perubahan ini, maka peran utama yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah semakin luas ya. Itu pertama melakukan transaksi sekuritisasi. Sekuritisasi itu seperti misalnya BTN mengasih kredit kepada KPR, misalnya KPR Perumnas misalnya. Nah, kredit yang diberikan itu dibikin notes-nya ya, nanti dijual ke lembaga ini, lembaga pembiayaan sekunder perumahan. Dijual nanti KPR itu dapat dana, ya. Nanti pada saat cicilan dari masyarakat KPR itu ke bank itu nanti digunakan untuk membayar kewajiban perbankan itu kepada lembaga pembiayaan sekunder perumahan ini. Jadi ada transaksi sekuritisasi ya. Kenapa sekuritisasi itu perlu? Karena pada saat diberikan kepada KPR kan jangka waktu lama. Jadi ada dana perbankan yang mengendap sehingga dia kalau butuh dana itu bisa menjual KPR itu kepada lembaga ini, dapat dana melalui sekuritisasi. Sekuritisasi itu sehingga nanti diterbitkan note ya, dalam bentuk surat pernyataan bahwasanya KPR itu meminjam dana ke lembaga pembiayaan sekunder ini dengan jaminan KPR-nya kepada masyarakat. Jadi namun apabila lembaga penyaluran KPR belum siap melakukannya, maka presiden dapat melalui penyediaan likuiditas. Jadi kalau seandainya BTN itu belum siap mensekuritisasi KPR-nya kepada lembaga ini, maka dia bisa juga melalui pinjaman minta pinjaman ke lembaga ini kan tanpa sekuritisasi. Jadi dalam rangka melayani penyediaan likuiditas. Karena dia butuh dana. Dan dana terserap ke KPR sehingga likuiditasnya terganggu untuk memenuhi penarikan dana oleh masyarakat. Nah itu dia bisa minjam likuiditas kepada pembiayaan ini. Nah kegiatan ini dibatasi sampai tahun 2018. Nah setelah itu perusahaan lebih utamakan menjadi katalisator pasar dengan kegiatan sekuritisasi dan penyediaan garantor program untuk sekuritisasi dan untuk surat utang lembaga penyalur KPR yang bersyarat. Ya. Di KPR menunjukkan surat utang, nanti penjaminnya si lembaga pembiayaan ini. Artinya kalau seandainya
bank itu tidak bisa bayar, jatuh tempo yang bayar pembiayaan ini. Dibayar nanti sebagai kewajiban dari lembaga pembiayaan ini kepada KPR, bank itu kepada lembaga pembiayaan ini. Nah, sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan kegiatan pembangunan di bidang perumahan, dan sebagai salah satu upaya penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau oleh masyarakat, maka perlu diupayakan tersedia dana yang memadai melalui pembiayaan sekunder perumahan. Dana tersedia oleh perbankan, dana itu dipinjam dari lembaga pembiayaan sekunder perumahan ini. Jadi dia tidak menyalurkan langsung kepada masyarakat, tapi melalui bank-bank yang akan dengan KPR. Jadi untuk melakukan kegiatan pembiayaan tersebut, pemerintah telah mendirikan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan SMF dari SMF. Nah, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan itulah lembaga keuangan yang berfungsi mendukung ekosistem pembiayaan perumahan dengan memberikan likuiditas kepada lembaga pembiayaan primer seperti bank atau koperasi yang menyediakan kredit KPR kepada masyarakat. Peran utama adalah membeli portofolio KPR dari lembaga keuangan primer dan mengelola portofolio tersebut untuk mendukung pembiayaan jangka panjang. Portofolio KPR dari lembaga itu ya bisa melalui sekuritasi ya. Jadi pembiayaan itu membeli kredit-kredit. Kalau di itu ajak piutang, kalau di perusahaan itu ajak piutang. Jadi piutang bank-bank itu kepada KPR kepada masyarakat itu dijual kepada lembaga pembiayaan ini. Dia memberi kasih uang tunai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perbankan itu. Ya. Kalau enggak, kalau menunggu timbal tagih, dia nggak ada dana itu. Kan dana likuid harus dibayarkan sekarang, harus digunakan sekarang. Ya. Nah, sumber dana perusahaan pembiayaan sekunder perumahan. Jadi fungsi mana ini? Jadi perusahaan pembiayaan sekunder yang seperti SMF itu mempunyai tugas untuk membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan, mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan melalui sekuritisasi, penyerahan pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan. Karena KPR ini bisa diberikan oleh perbankan atau lembaga keuangan non bank, jadi KPR. Nah itu mereka butuh dana kan, dana. Itu butuh likuiditas. Ya. Nah, selain itu, perusahaan dapat juga melakukan penyertaan langsung pada perusahaan yang kegiatan usahanya terkait langsung dengan pembangunan dan pengembangan pasar pembiayaan sekunder, ya, perumahan dan berfungsi sebagai mortgage guarantor, serta dapat melakukan pembelian efek yang berkaitan dengan mortgage dalam rangka menggerakkan pasar market maker. Jadi dia menggerakkan pasar agar kebutuhan dana sekunder bagi perbankan dan lembaga pembiayaan itu dapat dipenuhi. Jadi misalnya kalau Bank Mandiri berikan KPR, dia jadi sumber dana melalui pasar ini, pasar sekunder terkait dengan pembiayaan KPR. Yang mula itulah SMS itu. Jadi untuk membangun pasar pembiayaan sekunder perumahan melalui sekuritisasi, perusahaan membeli kumpulan aset keuangan dari bank atau lembaga keuangan, lalu menimbulkan efek beragun aset, setiap harga beragun aset, ya. Namanya EBA, ya, EBA. Jadi lembaga keuangan itu bukan lembaga keuangan maksudnya bank, lembaga keuangan yang membiayai kredit itu. Kalau melalui sekuritisasi itu dia terbitkan surat beragun efek LBA, ya. LBA. Itu sama kayak Wesel itu. Jadi dia berjanji untuk membayar kewajiban kepada SMF
atas pinjaman diterima, dengan jaminannya lah diberikan itu KPR saja. Sehingga dia menjual kepada investor, baik melalui penawaran umum maupun penawaran terbatas, private placement. Jadi investor bisa jadi SMF, bisa juga perusahaan lembaga pembiayaan lain, ya. Nggak masalah. Jadi dia jelas dia sebagai penggerak, penggerak dari pasar pembiayaan sekunder. Di pasar pembiayaan sekunder itulah bertemunya para bankir, ya, serta lembaga keuangan yang memberikan kredit KPR kepada masyarakat yang membutuhkan dana likuiditas atau dana untuk sekuritisasi. Sehingga yang punya dana siapa? SMS sama lembaga-lembaga lain, ya. Lain di dalam pasar. Bertemulah mereka, ya. SMS sebagai wasit dan juga sebagai pelaku juga yang membiayai kredit KPR itu. Nah, selain itu, dalam transaksi sekuritisasi itu, perusahaan dapat bertindak sebagai koordinator global. Dia mengatur semua. Sebagai garantor juga penjamin. Misalnya, EBA itu dijual pasar ini, nanti jamin situ SMS. Nanti beli misalnya lembaga pembiayaan lain, ya, dana berlebih, ya, atau perusahaan lain yang investasi di bidang SMS itu, di bidang LPF itu. Nanti penjaminlah SMF. Selain itu, dalam transaksi sekuritisasi, perusahaan dapat bertindak sebagai global penjamin, penata sekuritisasi, ya, dan atau mendukung kredit. Selanjutnya, mengenai penyaluran pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan, dimaksudkan untuk memperbanyak volume kredit pembiayaan rumah yang disalurkan oleh bank atau lembaga keuangan dimaksud. Jadi, salah satu program pemerintah untuk mencapai target rumah subsidi pada masyarakat, bisa saja dengan memberikan pinjaman kepada bank-bank yang ditugaskan untuk menyalurkan kredit ke KPR atau lembaga pembiayaan lain, ya. Jadi kalau seandainya dana yang diberikan kepada perbankan itu meningkat, maka target juta rumah kan bisa tercapai dalam beberapa tahun ke depan. Ini gampang juga itu. Di mana sumber dana perusahaan di samping berasal dari modal sendiri, pinjaman, dan terutama dari penerbitan efek beragun aset. Sudah partisipasi, tujuan pendirian perusahaan untuk menyalurkan dana dari pasar sekunder ke pasar primer. Ya. Pasar primer itu pasar di mana bertemunya perbankan, lembaga keuangan dengan masyarakat butuh KPR gitu, atau pengembang. Pengembang kan butuh dana untuk kredit kepada nasabah KPR. Itu di pasar primer itu. Pasar sekunder adalah hubungan antara SMS dengan perbankan dan lembaga pembiayaan lain dalam membiayai kredit KPR. Ini beda. Di pasar sekunder itu bertemu bank yang butuh dana, SMS sebagai penyalur dana, ya, atau sebagai penjamin. Ke pasar primer nggak bertemunya nasabah KPR dengan bank. SMS nggak ada di situ. Di SMS itu nggak ada di pasar primer, ya. Pasar primer itu ada perbankan dan pembiayaan dengan masyarakat yang butuh kredit KPR. Nah, berkenan dengan belum siapnya pasar primer perumahan, ya, itu sebenarnya mungkin antara bank dengan developer, ya. Jadi masyarakat dengan developer. Nanti masyarakat bayar langsung kepada bank kredit perumahan. Sehingga belum terdapat kumpulan aset KPR yang eligible untuk dilakukan sekuritisasi. Jadi sekuritisasi itu bank bisa dapatkan dana dari menjaminkan KPR itu kepada lembaga ini. Jadi kalau sekuritisasi nggak bisa, maka bisa juga lembaga SMS itu melakukan bentuk pinjaman kepada perbankan dan lembaga pembiayaan. Ya.
untuk menerbitkan KPR kredit perumahan dengan persyaratan menggunakan standarisasi dokumen yang ditetapkan oleh perusahaan terkait. Jadi dengan berusiapnya fase primer itu, karena tidak ada kumpulan hasil KPR, maka lembaga ini bisa memberikan pinjaman kepada perbankan sebelum bentuk PBN. Ya. Jadi jangka waktu pinjaman disamakan rata-rata jangka waktu KPR. Jadi kalau KPR 20 tahun, pinjaman 20 tahun juga kepada SMS dari perbankan. Sehingga perbankan itu tidak mengalami kesulitan likuiditas kan. Karena sumber dana jangka panjang digunakan untuk BKPR. Tapi kalau nggak ada SMS ini, dia jantungan deh, seperti BTN itu dulu. Dana pihak ketiga dipakai untuk pinjaman KPR. Itu luar biasa ya, jantungan. Karena kalaupun diterima apa dari nasabah itu cicilannya kan kecil sekali itu gitu. Ya. Bagi bank ada artinya. Nah, bagian 2 teori perusahaan pembiayaan sekunder perumahan. Jadi maksud dan tujuan pendirian perusahaan pembiayaan sekunder perumahan seperti SMS itu tercermin dari visi dan misinya. Di visi perusahaan ini, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan inilah itu menjadi entitas mandiri yang mendukung kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi setiap warga Indonesia. Jadi bagaimana memberikan perumahan yang layak. Jadi layak itu tidak hanya kondisi rumah, juga harganya yang terlalu mahal. Terus harga rumah gila-gilaan. Masuk akal ya. Yang perlu subsidi. Jadi ini salah satu visinya mendukung itu, mendukung kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau, sehingga dia memberikan pinjaman untuk membeli apa surat yang jaminannya lah KPR kepada perbankan yang satu pihak. Visinya apa? Itu membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan, ya, yang dapat meningkatkan tersedianya sumber dana. Jadi misinya apa? Membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan dapat meningkatkan sedia sumber dana jangka menengah panjang untuk sektor perumahan itu. Jadi memungkinkan kepemilikan rumah menjadi terjangkau bagi setiap keluarga Indonesia. Jadi kalau KPR-nya panjang berarti cicilan lebih murah. Kalau enggak nanti perbankan itu paling lama 10 tahun dia berani ngasih. Karena dia sumber dana juga pendek semua kan, dana pihak ketiga. Dia mungkin 5 sampai 10 tahun. Tapi dengan adanya lembaga pembiayaan sekunder perumahan SMS ini, maka itu mereka bisa memberikan jangka waktu KPR lebih panjang 20 tahun sampai 30 tahun. Dengan cicilan lebih murah ya. Oh, waktu saya baru kerja loh, ya itu paling cepat itu 20 tahun ya, 20 tahun sampai 5 tahun apa KPR itu. Nah, harganya murah gitu, murah. Pokoknya cicilan per bulan itu sepertiga gaji sampai 40% dari gaji lah, cicilannya. Sekarang kalau dia minjam milik KPR ya, itu cicilannya nggak sanggup.
gaji UMR tapi cicilan bisa 6 juta, 7 juta sebulan. Kita nggak sanggup. Ya. Kemarin saya itu ada rumah di IG apa di IG itu ya, penawaran itu rumah hanya cicilan 7 juta gitu. 10 juta cicilan berarti yang beli kan menengah ke atas. Ya. Yang sekarang bawah dengan gaji UMR nggak sanggup beli. Nah itu menengah, kalau menengah itu begitu beli rumah cicilan 7 juta sebulan, itu di PHK langsung nangis tuh. 7 juta sebulan kan cukup besar. Ya. Maka dia itu tujuannya apa terkait dengan menyediakan apa likuiditas itu. Jadi manfaat keberadaan perusahaan SMS inilah pertama menyediakan likuiditas tambahan untuk pembiayaan perumahan. Ya. Jadi karena tadi itu tidak semua sumber dana dari digunakan perbankan untuk biaya KPR itu berasal dari dana P3. Sudah mengurangi beban lembaga keuangan primer dalam pembiayaan jangka panjang. Iyalah ya, karena sumber dana lembaga primer itu kan sumber dana jangka pendek semua. Ya. Biaya KPR yang 20 tahun sampai 30 tahun. Kan berat punya. Nah itu solusinya lah lembaga pembiayaan sekunder perumahan ini. Ya. Dan memperluas akses masyarakat terhadap perumahan terjangkau. Ya. Perumahan. Sekarang terjangkau itu ukuran lebih kecil ya. Dulu tuh waktu saya generasi saya itu ukurannya tanahnya paling paling kecil itu 95. Karena tanah walaupun tipe 21 tanahnya 90-an juga. Kalau tipe 45 tanah bisa 140, 140. Sekarang tipe 21 tanah 60 ya. Parah tuh, 10 kali 6 kali 10. 60 tanah. Ya. Tipe 21. 21 itu kamar satu. Jadi dengan agak terjangkau itu mengurangi ukuran dan rumah dan tanah gitu. Ya. Jadi di Surabaya itu udah biasa dengan ukuran rumah yang kecil ya. Karena kondisi seperti itu. Kalau ukuran rumahnya lebih besar pada itu, apalagi dekat-dekat Jakarta ya, itu miliaran kayaknya. Walaupun tanah 60 meter, itu nggak masuk akal ya. 60 meter bertingkat. Ya. Jadi bagaimana masyarakat itu bisa eh, membeli rumah gitu, yang agak terjangkau. Jadi sekarang mungkin harga rumah terjangkau itu jaraknya di Bogor ya, Tangerang ujung, yang di Jakarta mungkin sekitar 40 sampai 50 kilo di Jakarta. Ya. Kalau saya dulu di Jakarta itu paling jauh itu 30 kilo. Enggak, 15 kilo dari pinggir Jakarta ke itu 15 kilo. Ya. 20 kilo pun mungkin 15 kilo lah dari pinggir Jakarta. Bisa kalau di Tangerang itu dari Kebun Jeruk sampai ke Tangerang itu paling 10 kiloan. Udah keluar Tangerang itu banyak perumahan. Sekarang dari pinggir kota itu bisa 50 kilo mereka di rumah. Di pinggiran Jakarta itu. Bisa kalau di Bekasi, di Cawang ya, Jawa Timur itu bisa 50 kilo kata. Rumah-rumah yang mereka beli. Bayangkan aja tuh bagaimana capek mereka. Tapi sekarang kan kereta api lumayan cepat ya kereta api. Mereka naik kereta api. Ya. Udah sama kayak luar negeri ya di Jepang di mana. Nah, orang malah tinggal di Bogor, Bogor. Kota Bogor ya. Lebih murah karena biaya hidup lebih murah Bogor sama Jakarta. Jadi manfaat keberadaan perusahaan ini juga bisa menyediakan likuiditas tambahan untuk pembiayaan perumahan. Itu mengurangi beban lembaga keuangan primer tadi ya.
dan meningkatkan stabilitas ekonomi melalui pasar pembiayaan yang lebih terorganisasi. Di pasar pembiayaan itu tadi itu sekunder ya, pasar pembiayaan sekunder ya. Fungsi dan peran perusahaan pembiayaan sekunder perumahan ini dengan kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap fasilitas perumahan ya yang sangat tinggi ya. Kita sampai jam 9 ya, macam lagi. Maka dibutuhkan peran serta dari seluruh pihak untuk membangun perumahan tersebut ya. Khususnya peranan pemerintah, pihak pengembang selaku pihak yang membangun perumahan dan masyarakat yang membutuhkan rumah, serta peranan lembaga keuangan yang memberikan fasilitas pembiayaan pembangunan perumahan ya, bagi pengembang dan memberi fasilitas kredit KPR ya, bagi masyarakat. Di langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengoptimalisasi stakeholder tersebut adalah melalui penguatan kapasitas pemerintah untuk dan mengirimkan di dalam optimalisasi para stakeholder tersebut melalui pemberdayaan pasar perumahan dengan mengembangkan regulasi yang efektif dan tidak mendistorsi pasar. Penguatan peran lembaga keuangan juga harus dikuatkan. Ya, berdasarkan data dari Bank BTN ya, hingga tahun 2014, di data pada saat dibuat buku ini, tingkat backlog ya, atau kekurangan tahunnya di Indonesia mencapai 13,6 juta unit. Jadi masih ada kebutuhan permintaan di masyarakat sebesar 13,6 juta yang belum dipenuhi oleh BTN itu. Berdasarkan hasil data BPS ya, jumlah penduduk itu diperkirakan bagi 2015 ya, itu 25 juta. Sekarang udah 30 juta ya. 24 udah hampir 30 juta ya. Ya. Dengan asumsi setiap keluarga itu terdiri 4 orang, maka bagi 4-nya 255. Jadi mereka butuh 55 juta penduduk yang belum memiliki tempat tinggal. Keluarga lah ya. Dari sisi supply, rata-rata pembangunan perumahan dari pengembang untuk masyarakat berpenghasilan rendah itu hanya sebesar 400.000 unit, padahal kebutuhannya 55 juta. Ya, tapi per tahun 400 unit, 400.000. Berarti berapa tahun bisa dibuat? 100 tahun ya, 100 tahun bisa kalau 100 tahun bisa dipenuhi ya. Nah kalau kenapa tuh begitu lamanya 400.000? Masalah likuiditas, kesulitan dana dari perbankan itu. Nah, dengan kondisi tersebut, maka diperkirakan kondisi kekurangan dunia sebanyak 13,6 juta unit baru dapat terpenuhi hingga 14 tahun mendatang. Jadi 14 tahun mendatang. Ya. Sekarang di sisi pendanaan dengan asumsi rata-rata gaji rumah untuk MBR berpenghasilan rendah ya sebesar 120 juta dapat dipastikan kebutuhan dana yang akan diserap dikalikannya 120 juta dikali berapa 13,6 juta ya. Dapatnya 1,6 triliun. Nah, ini ya. Itu dana dibutuhkan oleh perbankan dan lembaga pembiayaan untuk membiayai kredit perumahan. Itu tercapai target yang 16,6 juta ya. Nah, akhir Desember 2014 ya, penyaluran pembiayaan KPR oleh perbankan itu mencapai 317 triliun ya. 317 triliun ya. Itu 1 miliar. Ya, 317,4 triliun.
Yang disebut 49,7%, 49,73% penyaluran KPR disumbang oleh Bank BUMN. Sedangkan sebesar 42% disalurkan oleh bank swasta nasional. Dan hanya sisanya disumbang oleh BPD, BPR, dan bank asing serta bank campuran. Lebih banyak itu bank BUMN seperti Mandiri, BNI, ya. Kemudian apa lagi? Ya. BRI, Bank Mandiri, BNI, ya. Ketiga, dan BTN 4 ya. Itu mereka menyalurkan kredit perumahan itu sekitar 49,73%, hampir separuhnya. Sisanya bank swasta sama lembaga keuangan lain. Nah, sumber dana dari perbankan itu dalam membiayai KPR itu berasal dari pemerintah. Anggaran 2015 itu 13,3 triliun. Dari kebutuhan dana 315 triliun. Di bertahap juga. Biaya APBN sebesar 8,2 triliun. Dana untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan 100 triliun. Ya. Selain itu terdapat juga dana dari Pertarum ya, yang mencapai 7 triliun. Ya. Jadi dari pembiayaan perumahan itu sebesar 5,1 triliun, juga dari itu Pertarum itu 2 triliun. Secara keseluruhan total dana yang bisa diseluruhkan untuk membangun sektor perumahan mencapai 332 triliun. Atau dengan kata lain hanya mencapai 20,39% terhadap total dana yang dibutuhkan untuk menutupi pembangunan kekurangan di Indonesia. Ya. Nah, permasalahan utama dalam memenuhi kebutuhan primer masyarakat terkait dengan perumahan itu ya, adalah masalah pembiayaan. Jadi kalau pembiayaannya di bank itu terbatas, tentu saja penyaluran kredit KPR juga terbatas. Ya. Baik. Nah, salah satu pembiayaan yang saat ini diandalkan dari sektor keuangan adalah bersumber dari sektor perbankan yang salah satu kegiatan penyaluran pembiayaan dilakukan dalam bentuk KPR. Jadi artinya sektor perbankan yang bisa diandalkan untuk bisa memenuhi kebutuhan dana dalam membiayai KPR. Ya. Kenapa? Karena masalah mismatch itu, karena sumber dana dia kan dari dana pihak ketiga. Yang waktunya pendek, bisa sehari, 2 hari, 3 bulan. Deposito itu paling lama 9 bulan ya. Ya itu nggak banyak jumlah, banyak tabungan. Nah sehingga nggak berani gitu ya, menyalurkan dana cukup besar KPR. Kalau nggak dia kesulitan likuiditas tuh. Maka satu cara dia mengatasi itu begitu KPR diberikan kepada masyarakat, dia bisa bukan 2 langkah untuk memenuhi dana sumber dana itu. Pertama, sekuritisasi. Jadi diberikan kepada masyarakat itu sekuritisasi dijual kepada SMS ini. Yang kedua, mengajukan pinjaman ke SMS. Ya, gitu. Jadi yang ketiga itu kan jangka pendek semua. Sedangkan penyaluran kredit jangka panjang. Untuk mengatasi kesenjangan itulah maka pemerintah menilai bahwa sangat diperlukan pembiayaan alternatif selain bank yang mampu memecahkan hambatan pendanaan di sektor perumahan. Salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah adalah dengan melalui mekanisme pembiayaan sekunder perumahan yang berfungsi
untuk memfasilitasi pembiayaan perumahan di Indonesia berdasarkan peraturan Presiden nomor 19 tahun 2005 tentang pembiayaan sekunder perumahan dan selanjutnya disebut dengan Perpres nomor 19 tahun 2005. Dan ini peraturan diubah aja tahun nomor 1 tahun 2008 dalam perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005. Kemudian terkait dengan berikutnya ya, materi berikutnya, bagaimana produk dan jasa serta peraturan pembiayaan sekunder perumahan. Itu saja masih mungkin sudah bingung apa sih produknya, maupun dia utilisasi seperti apa gitu. Dan kalau dia minjam seperti apa, berikan pinjaman seperti apa. Kalau dia segi penjamin seperti apa ini, penjamin. Apa siapa yang jamin, siapa yang menjamin. Nah, kita lihat bahwasanya separasi perusahaan ini secara umum ya. Itu pertama sekuritisasi kredit pemilikan rumah. Di KPR yang diberikan perbankan itu di Wesel dibikin notes-nya itu dijual ke lembaga SMS ini. Ya. Di mana sebagian disebut dengan efek beragun aset. Ya, jadi sekuritisasi dalam bentuk Wesel dengan penghutang dari perbankan itu pada lembaga SMS ini. Tapi nama efek beragun aset itu dijual kepada investor pasar modal. Bisa investor SMS, bisa investornya jual SMS. Itu dia jual dalam bentuk menerbitkan apa seutang ya. Seutang. Jadi misalnya BTN ingin jual obligasi pasar modal. Ini dalam rangka untuk membiayai KPR BTN. Yang waktu itu lama. 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Yang kedua pembelian portofolio ya. Membeli kredit perumahan dari bank dan lembaga keuangan lain untuk mengurangi beban risiko kredit pada mereka. Ya. Jadi misalnya KPR BTN itu ada apa KPR BTN kepada masyarakat ada 10. Nah, 3 dijual kepada lembaga ini. Ya, 7 yang dibiayainya. Kemudian penerbitan obligasi perusahaan ini menerbitkan obligasi atau seutang di pasar modal. Itu beli dana tadi itu seutang. Ya. Kalau manajemen risiko, mengelola risiko kredit dan likuiditas dari portofolio KPR yang dimilikinya. Ya. Terus fasilitas pembiayaan, memastikan keberlanjutan pembiayaan yang di sektor perumahan. Jadi peserta pembiayaan itu kalau bank itu menjual pinjaman kepada SMS ini, ya. Itu tujuan membiayai KPR kelas menengah ke bawah. Ya. Nah ini sekuritisasi, ditambah sekuritisasi dari lembaga ini. Ini pertama sekuritisasi. Jadi nama kita adalah sekuritisasi KPR melalui penerbitan efek beragun aset surat berharga, surat partisipasi atau EBA SCP. Tujuannya sebagai alternatif untuk memperoleh dana jangka menengah dan panjang atas penyaluran KPR itu. Itu menghentikan dana yang telah digunakan dalam penyaluran KPR. Dana juga pendek itu, macam tempo dari pihak ketiga. Yang itu apa? Terkait dengan bagaimana deskripsinya. Deskripsi KPR adalah transformasi hak tagih KPR menjadi surat berharga yang dapat diperjualbelikan di pasar modal, ya, melalui penerbitan efek beragunan aset. Jadi EBA itu, jadi Bank BTN bikin sekuritisasi atas KPR-nya dalam bentuk EBA. Jadi dijual pasar modal, dijual ke SMS misalnya. Ya. Aspek hukumnya POJK nomor 23 2014 tentang pedoman penerbitan dan pelaporan efek beragun aset bentuk surat berharga partisipasi dalam rangka pembiayaan sekunder perusahaan. Jadi EBA SP.
tinggal EBSP. Akuntansinya prinsip mendasar dalam transaksi sekuritisasi melalui terjadinya jual putus ya, true sell. Jadi kalau BTN ingin menjual KPR-nya kepada lembaga ini atau kepada lembaga lain ya, itu jual putus. Itu kalau nama di akuntansi itu nama anjak piutang berjenis apa? Tebal jaminan itu apa? Ya. Garanti berjaminan. Ya. Jadi jual putus ya. Jadi kalau seandainya nasabah KPR nggak bayar kepada lembaga ini, perbankan nggak peduli ya. Jadi aset yang dijual putus itu dikeluarkan dari neraca kreditur dan neraca KPR. Kan. Kalau dijual putus kan, jadi bukan milik dia lagi. Tapi kalau jualnya garanti ya, berjaminan, maka saat dijual sekuritisasi itu tidak mengkredit KPR, KPR, ya. Tapi mendebit cash pada kewajiban kan, kewajiban hutang kepada SMS atau kepada lembaga lainnya. Yang kedua penerbitan obligasi. Ya. Sekuritisasi itu nominal penerbitan 200 triliun ya. 200 triliun. Ya. 200 miliar sebenarnya. Ya. Kemudian kelas EBA itu di EBA kelas A, kelas B. Kelas A itu kalau ditawarkan pada investor melalui penawaran umum. Kelas B ditawarkan terlebih dahulu kepada kreditur asal target rating apa? Nah, kelas A itu ditawarkan kepada investor melalui penawaran umum. Kalau kelas B itu ditawarkan kepada terlebih dahulu kepada kreditur asal ya. Target ratingnya adalah triple A untuk EBA kelas A. Kalau EBA kelas B berarti di bawah itu. Ya. Nah, peran dari perusahaan adalah sebagai penerbit, pendukung kredit dan panitia sekuritisasi. Yang kedua produknya lah refinancing ya. Ini merupakan alternatif sumber pendanaan jangka menengah panjang bagi lembaga penyalur KPR ya, seperti BTN. Ini pembiayaan kembali atas kumpulan tagihan KPR yang telah diproduksi bank dengan rasio jaminan yang diserahkan bank lembaga pembiayaan sebesar 1,25% dari nilai pembiayaan. Ini berupa kumpulan tagihan KPR milik bank lembaga pembiayaan sesuai kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan. Di atas pembiayaan yang diterima bank membayar angsuran sesuai dengan jadwal ditetapkan. Apalagi terdapat KPR repayment atau defektif ya dalam kumpulan tagihannya KPR yang menyebabkan rasio jaminan menurun menjadi di bawah 110%. Maka bank wajib mengganti menambah recourse dengan KPR lain. Ya. Dan aspek hukumnya apa? Itu mengacu kepada ketentuan dalam pasal 1320, pasal 13 ayat 38 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya. Dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Ya kan jaminan fidusia karena mungkin bergerak ya. Kalau dia nggak bergerak seperti tanah itu hipotek. Ya. Nah, aspek akuntansinya mengacu pada PSAK 50 dan PSAK 55. Apa karakteristik kegiatan usaha refinancing? Ya, kegiatan usaha refinance dari lembaga SMS.
Pertama, besarnya nominal pembiayaan sesuai dengan hasil penilaian perseroan. Ya, waktu pembiayaan paling lama 15 tahun. Itu finance. Kemudian suku bunga persentase per efektif ya, fix selama eh, tenor pembiayaan ya, pembiayaan. Ya. Jadi jangka waktu pembiayaan ini berapa lama? Pembayaran bunga dilakukan setiap bulan tanggal 20. Kemudian pengendalian pokok dilakukan pada akhir tenor. Tidak diperkenankan melakukan pembiayaan dipercepat. Jadi kalau sudah bank itu minjam ke SMS itu, kalau melalui refinance itu nggak bisa dilunasi sebelum jatuh waktunya ya. Seperti itu. Kemudian eh, peningkatan transaksi dilakukan dengan perpanjangan pemberian pinjaman dan aktiva fidusia. Ya. Dan juga jual beli tagihan KPR bersyarat. Itu nanti dia yang melakukan pembelian. Alternatif sumber pendanaan jangka menengah panjang bagi lembaga KPR. Ya. Karakteristiknya besar limit pembelian sesuai hasil penilaian perseroan. Dan rate prestasi efektif selama tahun pertama. Unsur bunga diberikan setiap bulan. Unsur pokok diberikan setiap tahun, setiap bulan. Apabila tidak tercapai kesepakatan pada saat peninjauan SME, SME rate, SMF rate, ya, maka bank wajib untuk memberi kembali sebesar nilai outstanding KPR dalam pembukaan SMF. Ya. Kalau peningkatan transaksi dilakukan dengan tak jual beli dan apa dan apa untuk sesi juga ya. Nah, peraturan pembiayaan perumahan sekunder Indonesia ya. Pertama, Undang-Undang 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Ya. Jadi sekarang itu di bawah pengawasan OJK ya. Dulu kan bawah pengawasan Departemen Keuangan. Ya. Undang-Undang nomor 40 2007 tentang perusahaan terbatas. Kemudian Peraturan Presiden nomor 19 tahun 2005 tentang pembiayaan sekunder perumahan. Peraturan Presiden nomor 1 tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 19 tahun 2005. Dan juga POJK nomor 23, POJK 4 2014 tentang pedoman penerbitan dan pelaporan efek beragam aset berbentuk surat partisipasi, surat angka pembiayaan, jadi peraturan yang disepakati oleh SMS ini itu pertama peraturan di OJK ya. Ya. Kemudian kerangka hukum peraturan terkait biasanya mencakup pengelolaan portofolio kredit dan aset. Ya, karena dia kan memberikan pinjaman kepada bank yang menyalurkan KPR PTF-nya. Sehingga di portofolio itu banyak KPR yang dikuasai oleh SMS ini. Kemudian mekanisme sekuritisasi, kemudian penerbitan dan pelaporan surat berharga di pasar modal. Itu regulasi lah untuk memastikan stabilitas pasar, mencegah risiko sistemik ya, dan menjaga kepercayaan investor. Kepercayaan investor yang memberikan dana untuk disalurkan kepada SMF atau kepada perbankan.
Nah, siapa yang mengawasi apa SMS ini? Yang masih itu OJK ya. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi dibuat oleh OJK. Udahlah perangkuan SMS itu harus diwajibkan untuk melaporkan keuangan dan personal secara transparan. Sekarang. Kemudian peran pasar modal bisa juga sebagai pelaku sekuritisasi. Perusahaan ini juga tunduk pada regulasi pasar modal yang diawasi oleh otoritas bursa. Bursa Efek Indonesia itu regulator ya, yang mengawasi transaksi di pasar. Kalau apa Bapepam, jadi Bapepam ya. Sedang pelaksana Bursa Efek Indonesia. Jadi sejak OJK dibentuk tahun 2011, PT SMS telah menjadi salah satu sektor jasa keuangan yang diatur dan diawasi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang OJK. Pengawasan OJK terhadap PT SME dilakukan dengan maksud untuk menjaga kinerja PT SME dapat berperan dengan optimal dalam pengembangan pasar sekuritas perumahan secara prudensial. Namun di sisi lain tidak mengesampingkan aspek amanat yang diemban dalam menyediakan fasilitas pembiayaan rumah yang terjangkau bagi masyarakat melalui penyaluran likuidasi pinjaman kepada bank-bank penyalur KPR. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan OJK dalam rangka fungsinya mengatur dan mengawasi SME, baik dari aspek prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan, pembiayaan sekunder, perumahan yang baik, dan pengolahan risiko yang memadai. Dan khususnya aspek sosial untuk membantu program pemerintah memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat. Jadi pengawasan dilakukan oleh OJK terhadap SMS adalah dilakukan melalui dua arah, ya. Yaitu pertama pengawasan secara offset, ya. Lalu analisis laporan keuangan sama seperti kemarin itu yang perusahaan pembiayaan ekspor kan, PII bersama. Pengawasan melalui offline laporan-laporan sampaikan OJK nanti menganalisis. Jadi kalau audit itu kalau di tahunan laporan keuangan tahunan sudah audit oleh kantor audit publik. Kemudian pengawasan secara onset langsung ke lapangan untuk meyakinkan apakah sesuai fakta lapangan dengan laporan keuangan yang disampaikan oleh perusahaan ini. Jadi PT SMS itu boleh dikatakan pemain yang tunggal lah, yang besar yang membackup kebutuhan dana dari perbankan milik KPR. Ya. Jadi posisi sejak dari 2005 kinerja terus membaik. Ya. Jadi kinerja ada tren positif dari tahun ke tahun. Berdasarkan data keuangan tahun 2011 sampai 2015, aset perusahaan mengalami pertumbuhan positif dengan rata-rata 20,8% per tahun. Ya. Juga pula dengan liabilitas dan kita memiliki pertumbuhan positif yang rata-rata pertumbuhan per tahun 22,87 dan 21,13%. Peningkatan kinerja sering juga peningkatan kegiatan usaha perusahaan. Dilihat dari aktivitas penyaluran pinjaman kepada lembaga penyedia kredit, ya, juga menunjukkan rata-rata pertumbuhan positif hingga akhir tahun 2015 sebesar 34,58%. Dan kegiatan sekuritisasi aset KPR memiliki pertumbuhan positif sebesar 13,8%. Jadi perkembang kinerja PT SMS itu, ya. Ini saya lihat di sini, ya. Mulai dari perkembangan pendapatan pada bank, ya. Ingat ada pendapatan pada bank, lembaga pembiayaan lain, ya. Bukan pada masyarakat, ya. Ini ngasih pinjam pada masyarakat. Jadi pendapatan pada bank itu Desember, ya, 11, 12, Desember 2011, 2012, 2013, 14 sampai 2015. Itu semula 81 jadi 1,3 triliun. Ya. Itu cukup tinggi, ya.
Dengan surat berharga dimiliki tadi 65 miliar, ya, sekarang jadi 3,1 miliar. Dan pinjaman diberikan 2,6 triliun, sekarang jadi 7,8 triliun. Setelah aset 4,8 triliun, sekarang jadi 10,6 triliun. 4 tahun setelah itu jadi 5 tahun setelah itu jadi 10,6 triliun. Lebih 2 kali lipat selama 5 tahun. Maka 120% kan. Terus utang ya dari 2,2 triliun jadi 4,7 triliun. Total liabilitas dari 2,3 triliun menjadi 4,8 triliun. Dengan total outstanding sekuritasi ini, ya, outstanding ini dari 1,5 triliun jadi 7,7 triliun, meningkat terus ya. Laba bersih naik terus ya, jadi 80 miliar jadi sekarang 248 miliar. Naik, nggak pernah turun. 80, 144, 140, 144, 143, dan 248. Ya. Karena pertumbuhan KPR itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena kekurangan itu. Cuma masalah sekarang harganya yang terlalu mahal. Ya. Jadi harga perumahan di bawah 500 juta sekarang laku keras ya. 500 juta ya. 500 juta itu rumahnya tipe 36 ya. Tanahnya 80, 60 sampai 80. Ya. Nah, bagaimana mekanisme pembiayaan dan sekuritasi di SMS? Perusahaan pembiayaan sekunder perumahan ini. Jadi peran SMS itulah menerbitkan apa EBA dalam prosesnya. Dengan penataan sekuritasi, pendukung kredit dan investor. Jadi dana hasil penjualan EBA itu ya, kan dijual di pasar modal EBA, ya, obligasi pada obligasi. Kemudian dana itu disalurkan melalui penyaluran KPR ya, KPR di pasar modal. Kemudian agunan KPR disampaikan SMS dengan SMS bukan pembiayaan, masih pembiayaan kepada penyaluran KPK kepada bank. Kemudian dari perbankan KPR itu menghasilkan KPR, ya, nanti dibayar tidak tagih KPR oleh bank kepada nasabah. Kemudian kalau ditagih ternyata dia belum bisa tempo ya, maka bank yang menyalurkan KPR itu akan melakukan sekuritasi, dijual kepada SMF. Jadi SMF kasih dananya kepada perusahaan itu. Bila punya tempo, perusahaan SMF terima dana untuk mengatasi likuiditasnya itu, ya, likuiditas. Ya. Nanti tipikan EBA bisa masuk ke pasar modal. Ya. Nah, saat ini bunga KPR tahun 2015 ke 100%. Ya. Kupon EBA itu 8, 9, 10%. Ya. Jadi jual KPR 11%. Karena EBA sini bunga lebih kecil pada bunga KPR. Jadi bisa juga ada penyulut KPR itu di samping bank juga melalui ke developer ya. Developer nanti bikin rumah jual pada nasabah masyarakat. Ya. Seperti itu. Nah, ini skema pembiayaan sekunder perumahan. Yang pertama, SMS penerbit era surat penetisipan mengirimkan ke wali amanat kustodian. Ya. Kemudian yang kedua, wali amanat itu menyalurkan kepada kreditur asal penyedia jasa. Ya. Dan setelah itu yang ketiga juga minta usulan ke OJK. Ya. 3A. 3B, kreditur asal penyedia dana masuk kredit kepada SMS. Ya. SMS. Yang 3C, SMS juga menerbitkan surat partisipasi kepada investor. Ya. Jadi dana masukkan lagi pada kreditur asal penyedia jasa
KPR oleh masyarakat. Nah, keempat, oleh amanat kusdian menyampaikan apa? Itu menyampaikan sertifikat surat berharga itu. Ya. Yang kelima, eh, begitu KPR meminjam kepada perbankan. Perbankan. Kemudian perbankan meminjam dana melakukan permohonan ke wali amanat kustodian ya, untuk mendapatkan dana. Ya. Kemudian apa lagi? Ketujuh, juga melalui investor juga. Di mana kalau investor itu bisa membiayai kita SMS. Dan yang ke-8, oleh mana menyampaikan SMS hasilnya. Ya. Ke-9, nanti SMS bikin surat partisipasi. Itu ya, resmi. Nah, sekarang studi kasus dan simulasi, ini mungkin minggu depan aja ya. 35 ya. Ya. Kira pertanyaan sampai sini? Udah jam 9. Belum ada, Pak. Jam berapa nih? Aduh, udah terlambat ya. Ini jam 10, harusnya jam setengah 10 tadi itu. Ya. Harus jam 9 harusnya. Udah lewat waktu ini. Itu harusnya setengah 9. Jam 9, oh iya jam 10 ya. Jam 10 sorry. Kan 1,5 jam ya. Oke, makasih atas datangnya. Sampai Pak, ketemu depannya. Pak Sparta, maaf saya belum di absen tadi, Pak. Kemana kamu tadi? Ada, Pak, dari tadi. Tadi ada telat kamu tadi. Telat kan. Dan Alien juga hadir ya, Pak. Dulu Pak dia Rafito, Pak. Belum di absen tadi, Pak. online telat terus tuh. Mau online mau offline suka telat tuh gimana? Sekarang ini. Kamu bikin perusahaan sendiri yang kerja sama orang lain pada marah terus. Kalau di mana itu semua orang lain nggak disiplin. Jadi pegawai kamu bikin dia usaha sendiri itu. Bikin sebel orang tuh ya. Hmm. Yang penting. Busy. Di sini ini ada, di sini ini ada. Di sini ini. Di sini ini ada nggak? Mengatur ada tadi. Yasmin, Pius, Antoni Saldo ada. Absen. Fadia ada. Hadir, Pak. Faisal ada. Faisal ada ya? Hadir, Pak. Ibu telat ini. Zaskia, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Kolastik, Hadir, Pak. Dani Aksan, Hadir, Pak. Rapito ada. Nanti lupa saya. Mayang, Hadir, Pak Mayang. Cakra, Hadir, Pak. Sarani, absen. Fitra, Fitra ada nggak? Saya, Pak.
Dan Delion hadir ya, Pak. Ya. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Terima kasih, Pak. Pak. Waalaikumsalam, makasih, Pak. Live semua, jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Biar jangan tidur lah. Ini Pak. Ya, live semua.